Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2091. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Berani bertindak begitu sombong di kota Nanyuan, bukan hanya karena dia bertindak kejam, akan tetapi juga karena Jenderal Montu ada di belakang Presiden Juwo untuk mendukungnya dan menyelesaikan masalah di masa depan. Kota Nanyuan yang bermartabat salah satu dari 10 kekuatan gelap di kota Nanyuan, sebenarnya itu adalah seorang jenderal di bawah komando penguasa kota. Presiden Juwo melakukan kejahatan dan Komandan Jenderal Montu sering membersihkan jejaknya dan berkolusi dengannya. Mendengar itu, orang-orang kuat lain di sekitar terkejut ketika mereka mendengar ini. Banyak orang juga gempar. Apa di belakang panggung Presiden Juwo ternyata sebenarnya adalah Jenderal Montu. Untuk sesaat banyak orang yang tidak percaya dan terlihat kaget. Bagaimanapun, satu sisi adalah salah satu dari 10 kekuatan gelap di kota Nanyuan, dan sisi lainnya adalah pemimpin penguasa Nanyuan yang melindungi banyak orang di kota tersebut. Dan di antara kerumunan, beberapa ahli teratas terkemuka memandang orang-orang yang terkejut dengan ekspresi tenang di wajah mereka. Sungguh merepotkan. Presiden Juwo memiliki belakang panggung. Bukankah ini normal? Khususnya bagi kekuatan gelap seperti Asosiasi Tengkorak dan Tulang. Bagaimana mereka bisa bertahan di kota Nanyuan, di mana terdapat begitu banyak orang berkuasa, tanpa dukungan atau latar belakang? Tidak ada tulang yang tersisa yang dimakan oleh pasukan top lainnya. Dan apa yang disebut 10 kekuatan gelap teratas, itu tidak lebih dari bidak di tangan beberapa kekuatan teratas di kota Nanyuan. Belum lagi di tempat seperti kota Nanyuan, bahkan di dunia panah tertentu, mustahil kekuatan jahat tanpa latar belakang panggung dapat bertahan. Dalam kehampaan, Kincen memandang dengan dingin ke benteng mekanik lainnya dan terus berkata dengan acuh tak acuh. Selama bertahun-tahun, sebagian besar hasil panen yang dipanen Presiden Juwo telah diserahkan kepada Jenderal Montu. Tidak apa-apa, tapi kuncinya adalah selama bertahun-tahun Presiden Juwo diam-diam menjarah banyak orang tak berdosa di kota Nanyuan atas nama Jenderal Montu, dan jumlahnya sangat besar, itu tidak kurang dari ratusan juta. Namun ini telah menghilang sejauh ini, tidak ada jejak kehidupan, dan kehidupan ataupun kematian mereka tidak diketahui, dan mereka kemungkinan besar akan ditangkap. Presiden Juwo untuk didedikasikan kepada kekuatan di belakangnya untuk mempraktikkan sihir atau untuk merusak dan menikmatinya. Mengatakan ini mata Kincen dingin, dan sekarang karena Jenderal Montu ini adalah penguasa umum di bawah komando penguasa kota, bukankah itu berarti Presiden Juwo melakukannya? Semua orang yang telah diperbudak dan dirampok selama bertahun-tahun telah digunakan untuk istana tuan kota. Inikah yang dimaksud dengan istana tuan kota? Anda lakukan ketika menduduki kota Nanyuan? Apakah ini yang disebut kekuatan netral? Begitu dia mengatakan ini, itu seketika mengejutkan. Kata-kata Kincen seperti guntur dengan cepat menyebar dalam jarak ratusan juta mil di sekitar kota Nanyuan. Seketika itu seperti batu besar yang menabrak danau, menyebabkan fluktuasi yang hebat. Banyak orang tampak terkejut dan marah memandang Jenderal Montu dan pemimpin Wan Pang yang ditahan Kincen dengan rasa tidak percaya dan marah. Apa itu kekuatan gelap? Tentu saja mereka melakukan beberapa hal mencurigakan secara rahasia, termasuk pembunuhan, penjarahan, dan penculikan. Tentu saja selama bertahun-tahun, orang-orang kuat telah menghilang dari waktu ke waktu di kota Nanyuan, atau beberapa kekuatan dan keluarga kecil telah dibantai atau dijarah. Dan itu adalah hal yang normal. Asosiasi Tengkorak dan Tulang mengandalkan metode ini untuk bangkit selangkah demi selangkah, menginjak mayat dan menjadi salah satu dari 10 kekuatan gelap.
Semua orang bisa menerima ini. Akan tetapi jika dikatakan bahwa semua yang dilakukan Asosiasi Tengkorak dan Tulang dikendalikan di belakang layar oleh istana tuan kota, maka rasa bergidik tidak dapat dihindari. Sebagai penguasa kota yang menguasai seluruh kota Nanyuan, dia setidaknya harus bersikap adil atas nama kota Nanyuan. Akan tetapi jika di belakang panggungnya dia selalu menganggap para biksu di kota sebagai semut dan diam-diam membunuh, menjarah, dan merampok, lalu siapa yang berani untuk melakukannya di masa depan untuk bertahan, bereproduksi, dan berkembang di kota ini? Jika begitu, kekuatan apapun yang tumbuh, bukankah itu hanya akan menjadi daging di dalam talenan? Istana tuan kota, apakah yang dikatakan Qinchen itu benar? Di belakang Presiden Zhuo, istana tuan kota diam-diam mendukungnya. Bagaimana dengan 9 kekuatan gelap lainnya? Alasan mengapa 10 kekuatan gelap teratas di kota Nanyuan memiliki reputasi yang buruk adalah karena kekuatan keluarga dan personel yang secara terbuka mati di tangan mereka dan telah dianeksasi dan dibantai oleh mereka selama bertahun-tahun. Mungkin tidak ada artinya totalnya kurang dari puluhan miliar dan sumber daya yang telah mereka rampas telah ada banyak. Dan jika istana tuan kota berada di balik layar, maka ini sangat mengerikan sekali. Memikirkannya untuk sesaat, ekspresi banyak orang dan orang-orang kecil yang berkuasa di kota Nanyuan berubah drastis dan mereka tidak bisa untuk tetap tenang. Pramugara di luar gedung juga nampak ngeri. Hari itu, apakah ini sesuatu yang bisa dikatakan anak ini dengan santai? Terlepas dari benar atau salahnya, pastinya itu akan menyebabkan masalah. Anak ini, Master Papiliun Abadi, juga tiba-tiba berubah warna. Mulutnya terbuka menjadi bentuk kecil dengan warna merah. Lidahnya itu nampak merah dan dia mengeluarkan bau yang manis. Pembunuh hati, dasar pembunuh hati. Master Papiliun Abadi membuka bibir merahnya dan mata indahnya menatap Qinchen dengan heran. Apa yang ingin dilakukan anak ini? Apakah dia akan mati dan hidup? Luar biasa, anak muda. Master Papiliun ini benar-benar sudah tua. Berapa kali saya ditakuti oleh si kecil ini, kata Master Papiliun Abadi. Dia berulang kali berkata seperti itu. Sebagai Master Papiliun Abadi, kekuatan tertinggi di laut semesta di kota Nanyuan, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui sama sekali tentang hal-hal yang dilakukan oleh istana tuan kota di balik layar? Belum lagi dia kekuatan top lainnya juga berkurang, lebih memiliki pemahaman. Namun alasan mengapa tidak ada berita di kota Nanyuan itu adalah karena hal seperti ini sangatlah normal. Belum lagi kota Nanyuan terlepas dari kekuatan apapun di laut semesta. Namun alasan mereka telah memperlakukan manusia sebagai semut dan menjadi semut sejak zaman kuno itu hanyalah makanan dan sumber daya di tangan mereka. Ketika seseorang yang berkuasa kadang-kadang mengatakan sesuatu yang terbaik, itu adalah mereka tidak berpura-pura bahwa mereka adalah tuannya. Hanya orang bodoh yang akan mempercayainya. Akan tetapi bagaimana hal seperti itu bisa dikatakan secara terbuka? Mari kita lihat bagaimana anak ini selanjutnya, kata Master Papiliun Abadi. Dia menatap Qinchen dengan matanya yang indah. Dia benar-benar sangat tertarik. Dan ketika semua orang membicarakannya dan diam-diam berubah pikiran, Jenderal Montu dan Presiden Zhuo yang ditangkap oleh Qinchen dan Saroye saat ini sangat ketakutan hingga hampir kehilangan jiwa mereka. Mereka berdua sangatlah rahasia. Bagaimana Qinchen bisa mengetahuinya? Kamu berbicara omong kosong. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, kata Jenderal Montu. Dia nampak ngeri dan dia benar-benar ketakutan di dalam hatinya. Qinchen, apa omong kosongmu? Presiden Zhuo juga menyampaikan sesuatu. Kamu telah menipu saya, tidak pernah melakukan hal-hal yang Anda katakan. Dan apa yang dilakukan Asosiasi Tengkorak dan Tulang tidak ada hubungannya dengan rumah tuan kota atau saya, kata Jenderal Montu. Dia berkata dengan ngeri dan cemas. Menurut pendapatnya, alasan mengapa Qinchen mengetahuinya ini pasti dikirimkan kepadanya secara diam-diam oleh Presiden Zhuo.
Oleh karena itu, dia tidak berani mengakui hal semacam ini, karena sekali dia terlibat, maka itu akan menjadi situasi yang sangat fatal. "Jenderal Montu, Anda," kata Presiden Zhuo. Di sampingnya dia nampak pucat dan ketakutan ketika mendengar ini. Dia menatap Jenderal Montu dari kedalaman matanya penuh dengan kesedihan. Jenderal Montu mengatakan ini untuk memaksanya mati. "Itu tidak ada hubungannya denganmu." Qin Chen menatapnya dengan dingin dan mencibir. "Bagaimana kamu bisa berdalih tentang hal semacam ini? Saya punya banyak cara untuk memverifikasinya. Apakah itu pencarian jiwa atau pencarian jiwa penyiksaan? Kamu tidak bisa lepas dari hukuman kebenaran," kata Qin Chen. Mata Qin Chen dingin dan niat membunuh melonjak di tubuhnya. Sebagai kaki tangan Presiden Zhuo, menurut hukum Istana Tuan Kota, Jenderal Montu juga harus dieksekusi. Qin Chen, dia berteriak, dan kekuatan tak terlihat perlahan melonjak keluar. "Qin Chen, tidak, Tuan Qin Chen, dengarkan penjelasan saya." Jenderal Montu berteriak ngeri, namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, kekuatan di telapak tangan Qin Chen yang telah menembus ke dalam tubuh Jenderal Montu dengan satu serangan. Seketika hati kaisar yang telah memadatkan asal-usul aturan Dao yang tak terhitung jumlahnya di Jenderal Montu seperti bola kaca transparan yang langsung dihancurkan oleh Qin Chen. "Jenderal Montu, alasan kenapa aku berkata begitu banyak hanya untuk membuatmu mengerti. Aku juga ingin kamu mengerti bahwa aku menahanmu bukan karena kamu menghentikan dan menjadi musuhku, tetapi untuk menyelamatkan banyak orang tak bersalah di kota Nanyuan. Karena rakyat menginginkan keadilan," kata Qin Chen. Dia menatapnya dengan dingin dan ledakan. Hukum menakjubkan yang tak terhitung jumlahnya dari jalan asli perlahan menghilang di tangan Qin Chen, membentuk visi yang menakutkan. "Tidak!" Mata Jenderal Montu tiba-tiba melebar dan dia meraung histeris tanpa henti. Dia tidak akan bisa kembali lagi ke keadaan sebelumnya karena hati kaisarnya telah hancur. Dikombinasikan dengan apa yang dia lakukan hari ini, bahkan jika dia selamat, dia tidak akan bisa kembali. Dia benar-benar tidak akan bisa kembali ke keadaan sebelumnya. "Wah, sepertinya akan ada buah yang enak untuk dimakan," kata Saroye. Pada saat ini Qin Chen melemparkan hati kaisar itu dengan santai, dan hati kaisar yang patah itu langsung jatuh ke mulut Saroye. Itu seperti permen. Seketika Saroye dipenuhi dengan hati kaisar agung yang meledak seperti permen yang meledak di mulutnya. Di mulutnya ada jalan agung Dao memenuhi selera dengan rasa manis. Itu membuat pori-pori di sekujur tubuh Saroye mengendur, dan aura terang jalan Dao keluar dari sekujur tubuh Saroye. "Enak sekali." Boom! Saroye menyipitkan matanya, menutup mulutnya rapat-rapat, dan menggunakan getaran di tenggorokan dan perutnya untuk terisak dan berbicara. Tidak berani membuka mulut untuk berbicara karena takut akan hal itu. Esensi tahu di mulutnya akan keluar beberapa lama waktu yang dia perlukan untuk berlatih untuk memahami jejak esensi terkonsentrasi ini. Sementara di kejauhan, orang-orang lain dan orang-orang kuat menjadi tercengang dan memandang Qin Chen dengan ngeri. Qin Chen tidak hanya menghancurkan hati Kaisar Jenderal Montu di depan umum, akan tetapi juga melepaskan kesempatan untuk berdamai dengan rumah Tuan Kota, dan bahkan memberikan hati Kaisar yang begitu berharga untuk dinikmati bawahannya. Apakah orang ini benar-benar tidak takut menyinggung istana Tuan Kota? "Tuan, Saat semua orang terkejut, mata Saroye tiba-tiba melebar, dan saat berikutnya, aura Kaisar Agung yang menakutkan meledak dari tubuhnya, dan ledakan. Saroye melayang di langit dan bumi. Dengan aura menakutkan, tingkat Kaisar Agung yang tak ada habisnya melonjak di sekujur tubuhnya. Tingkat kultivasinya yang awalnya berada di level puncak pada tahap awal, sebenarnya saat ini meningkat pesat. Pada saat ini Saroye tiba-tiba menembus belenggu yang telah memenjarakannya selama bertahun-tahun, dan dia langsung memasuki ranah tahap tengah Kaisar Agung, dan ledakan. Aura mengerikan dari monster binatang menyapu seluruh dunia, membentuk pemandangan menakutkan antara langit dan bumi. "Tuan,
"Saya telah menerobos ke ranah Kaisar Agung tahap tengah," kata Saroye, matanya membelalak penuh rasa tidak percaya. Seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan dan air mata panas bahkan mengalir dari sudut matanya. Berapa banyak upaya yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun untuk menerobos ranah Kaisar Agung tahap tengah, tapi ada sesuatu yang selalu hilang. Dan sekarang, berapa lama dia mengikuti Tuan Kincen namun dia langsung menerobos. Mengingat kembali perjalanannya, Saroye hanya ingin menangis. "Tuan, kebaikan Anda yang luar biasa tidak akan terlupakan oleh bawahan," kata Saroye. Pada saat ini Saroye sangat bersemangat. Sungguh suatu keberkahan bisa mengikuti Tuan Kincen.